penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membela dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, maka sudah menjadi kewenangan hak dari klien kami untuk membuat laporan polisi. Jadi sekali lagi, kalau terima kasih rekan-rekan media dan YouTuber yang sudah memenuhi undangan kami, dan hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kami sampaikan, kami akan mengadakan konferensi pers sehubungan dengan telah dilakukannya pelaporan terhadap sejumlah nama, totalnya ada 7 orang yang berada di kubu Joko Widodo berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kurang lebih sama dengan yang dilaporkan saudara Joko Widodo, yakni fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan, yang itu semua sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu. Nanti akan ada rinciannya dari Bung Gafur Sangaji. Namun ada beberapa hal yang penting dari tim advokasi yang mengadvokasi kasus ini, khususnya terkait laporan disampaikan oleh KRMT Roy Suryo Noto di Projo, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sejak diundangkannya KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di 2023 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, undang-undang tersebut ada jeda 3 tahun dan baru efektif berlaku per 2 Januari 2026. Namun yang menarik bahwa norma tentang pelanggaran fitnah, pencemaran, menyerang kehormatan itu tetap diadopsi dan menjadi satu kejahatan juga, sehingga meskipun ada KUHP yang baru, setiap orang siapapun tidak bisa atau tidak boleh melakukan penghinaan, pencemaran, menyerang kehormatan kepada siapapun dan dengan sarana apapun, termasuk melalui sosial media. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kami ingin menguji 2 hal. Yang pertama, apakah prinsip-prinsip equality before the law, yang itu merupakan asas yang sangat prinsipal yang juga diadopsi dalam KUHP yang baru, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, itu juga akan diperlakukan sama secara hukum oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena pada saat saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran dan menyerang kehormatan melalui sarana ITE, penyidik Polda Metro Jaya begitu gegap gempita cepat langsung melakukan proses penyelidikan dan penyidikan setelah menerbitkan LP. Nah, kita akan uji apakah jika laporan itu dilakukan oleh klien kami KRMT Roy Suryo Noto di Projo itu juga akan mendapat reaksi yang sama. Setidaknya saat ini kami apresiasi dari sisi penerimaan LP sudah diterbitkan LP, tetapi tidak cukup dengan hanya menumpuk LP dalam berkas. Kami juga ingin melihat lebih lanjut apakah polisi juga equality dalam konteks melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan 7 orang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami. Jadi tidak sekedar formilnya sudah diterima LP, tetapi tindak lanjutnya. Yang kedua, kami ingin tegaskan sikap kesatria klien kami yang tidak saja melaporkan peristiwa, tetapi spesifik juga menyebutkan nama-nama yang nanti juga akan dijelaskan Bung Gafur, yang itu mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak ingin mengekstensifikasi laporan ini kepada banyak pihak, seolah-olah nanti akan banyak pihak yang tertuduh dilaporkan. Ini berbeda sekali dengan laporan saudara Joko Widodo yang saat itu hanya mengaku melaporkan peristiwa saja, tidak menyebut nama, tapi ternyata dalam LP yang dia tanda tangani itu justru sudah ada nama-nama. Bahkan nama-nama itu kan menjadi meluas, yang tadinya hanya 5 inisial, terakhir meningkat menjadi 12 orang terlapor. Dan kita ketahui ada 3 layer saat itu. Layer pertama layer aktivis, layer kedua akademisi, dan layer ketiga itu adalah layer media atau YouTuber. Namun dalam perjalanannya kami bersyukur klien-klien kami yang ada di layer media atau juga YouTuber yang saat itu juga kami tangani, diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad,
tidak naik dalam konteks menjadi penyidikan dijadikan tersangka. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya memang sebenarnya apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah konteksnya sedang melakukan penelitian yang memang kesimpulannya menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Bahwa tentu saja saudara Jokowi tidak akan senang dan juga pendukungnya akan kecewa berat, meradang, meronta-ronta, ya, gulung-gulung begitu ya, karena kesimpulan itu palsu itu hal yang lain. Tetapi itu adalah konteks dalam konteks penelitian dan hari ini justru tidak ada konteks penelitian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kubu Jokowi melalui sejumlah nama, diantaranya adalah Mo1, Irjen Mo1, nanti ada penjelasan yang lainnya. Itu sama sekali tidak punya underlying sebagai peneliti atau apapun. Bahasa-bahasanya bahasa frontal, bahasa yang tidak mungkin bisa ditafsirkan kecuali itu penghinaan, kecuali itu adalah suatu penyerangan kehormatan. Jadi tidak butuh ahli, tidak butuh ahli bahasa, tidak butuh ahli sosiologi, tidak butuh ahli psikologi, tapi kita semua orang yang punya nurani, punya akal sehat pasti akan setuju dan sependapat bahwa statement yang disampaikan oleh terlapor ini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan yang terkategori menyerang kehormatan dan kemudian merendahkan marwah klien kami. Memang kami tak sampai hati untuk mengutip atau setidaknya mengcopy paste apa yang menjadi statement mereka karena terlalu menyakitkan ya, terlalu vulgar begitu. Namun yang jelas ketika polisi telah menerbitkan laporan berarti memang statement itu layak untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, ini sekaligus penegasan kepada kubu Joko Widodo bahwa saudara telah memulai perang terbuka dengan membuat laporan polisi pada 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini laporan yang dilakukan klien kami bukanlah perang yang dimulai oleh klien kami, tetapi ini adalah balasan terhadap siapapun yang ada di kubu Jokowi yang terus membela dan membela dengan serangan-serangan yang di luar nalar kami. Dan karena kita negara hukum, setiap tindak kejahatan apapun meskipun baru dugaan, maka sudah menjadi kewenangan hak dari klien kami untuk membuat laporan polisi. Jadi sekali lagi, kalau kami dulu sudah menyatakan siap melayani, meladeni apa yang akan dilakukan oleh kubu Jokowi dan seluruh pengikutnya, seluruh ya pentaklid butanya, hari ini kami tegaskan ini adalah bagian dari kesiapan kami baik prinsipal maupun tim advokasi untuk menuntaskan, dan kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia karena apa yang diteliti oleh klien kami Roy Suryo di Projo itu bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi ini bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negeri ini dan tuntaskan. Dan saya menghimbau kepada saudara Joko Widodo, jika masih tersisa sedikit sikap negarawan dari saudara meskipun tidak lagi menjadi presiden, maka hentikanlah seluruh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Saudara telah menuduh ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Saudara tidak membuktikan apa yang menjadi tuduhan saudara. Padahal saudara berulang kali menyatakan siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Maka hari ini kami katakan bahwa saudara telah menuduh ada orang besar di belakang kami, maka saudara harus membuktikan. Dan terbukti selain kami sudah melakukan berbagai bantahan bahwa ada orang besar, bahkan pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu kami sudah mengirimkan somasi kepada saudara Joko Widodo. Tetapi sampai hari ini tidak respon, dan saat itu ternyata memang intensitas tuduhan itu turun. Baru kemudian di tanggal 4 Desember 2025 saudara Joko Widodo kembali mengulangi tuduhan orang besar saat diwawancara oleh stasiun Kompas TV. Jadi sekali lagi, kehadiran Partai Demokrat yang juga melaporkan tuduhan orang besar meskipun tidak kepada saudara Joko Widodo, kepada orang-orang yang mengedarkan tuduhan yang kami yakini tidak mungkin lepas dari izin persetujuan atau setidaknya arahan dari saudara Joko Widodo, karena saudara Joko Widodo sendirilah yang pertama kali mengedarkan tuduhan orang besar. Jadi itu ya 3 prinsip dasar kami dalam konferensi pers. Dan